Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berargumen tentang pemilihan pemilu 2024. Pemilu berkala yang penjadwalannya didesain teratur sejati merupakan upaya yang mengantisipasi dampak pemilu terhadap ekonomi ataupun aspek kehidupan berbangsa lainnya. Dengan pemilu yang reguler, berbagai persiapan yang dibutuhkan bisa dikondisikan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pula kelompok bisnis bisa mendapatkan kepastian politik dan hukum. Karena itu, stabilitas ekonomi dan dunia usaha lebih bisa dikendalikan. Sehubungan dengan itu, dampak pemilu terhadap ekonomi pula yang menjadi argumen beberapa elit politik negeri ini untuk mengusulkan penundaan pemilu sampai dengan 2 tahun. Sebut saja Ketum PKB, Ketum Partai Golkar, dan Ketum PAN. Dalihnya ada aspirasi yang kuat dalam kelompok usaha untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang baru pulih akibat terdampak pandemi COVID-19. Selain anggaran pemilu yang besar, juga disebut lebih baik dialokasikan untuk membiayai program publik lainnya. Mencegah konflik pemilu, antisipasi pengaruh invasi Rusia ke Ukraina, serta popularitas atau penilaian kinerja Presiden Jokowi yang tinggi di mata publik, melengkapi alasan penundaan pemilu yang diikuti paket perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam skenario terdapat anggota DPR, DPD, dan DPRD juga akan ikut menikmati kue manis perpanjangan masa jabatan karena adanya penundaan pemilu. Artinya tanpa harus mengikuti pemilu, mereka bisa menikmati masa jabatan yang lebih panjang, setidaknya hingga 7 tahun. Semua begitu. Anomali usulan menunda pemilu yang muncul setelah sikap tegas pemerintah dan DPR untuk tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah masa puncak pandemi sangat memperlihatkan inkonsistensi elit. Selain itu, gagasan memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 dan 2023 untuk tetap menjabat sampai dengan terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak Nasional 2024 juga ditolak tegas oleh otoritas. Alasan lainnya, tidak ada instrumen hukum yang melandasinya. Itu saja dari saya, Muhammad Dafa Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.